Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Teman-teman, pada video kali ini saya mau sedikit bahas mengenai pakan tambahan atau pakan konsentrat, teman-teman ya. Pakan konsentrat untuk kambing dan domba. Oke. Eh, jadi pakan utama kambing domba itu sebenarnya kan pakan hijauan. Nah, kalau mau lebih optimal itu memang idealnya dikasih pakan tambahan. Pakan tambahan itu salah satunya bentuknya konsentrat. Konsentrat itu terdiri dari berbagai jenis bahan limbah-limbah pertanian yang dicampur dengan berbagai tambahan, misalnya kayak premix segala macam, untuk memenuhi kebutuhan si ternak. Nah, teman-teman, bagusnya pakan konsentratnya itu yang seperti apa sih, kan gitu ya. Oke, gini teman-teman, ini mohon maaf, ini ini menurut pandangan kami aja ya, menurut pengalaman kami di 78 Farm. Teman-teman, konsentrat yang dipakai itu, kalau di daerah teman-teman belum banyak beternak kambing domba, teman-teman bisa pakai konsentrat sapi. Mereknya apa silahkan saja, karena banyak sekali mereknya. Ada merek A, merek B, merek C, monggo silakan. Nah, kemudian untuk konsentratnya itu milih yang seperti apa sih, milih dengan kategori seperti apa sih gitu. Pertama, usahakan kalau di tempat teman-teman ada memang penjual konsentrat, silahkan teman-teman bertanya mana yang laris. Kenapa kok mana yang laris? Karena teman-teman supaya dapat konsentrat yang selalu baru, bukan konsentrat timbunan lama. Kalau konsentrat timbunan lama biasanya nanti aromanya apek. Kalau aromanya apek, biasanya ternak kambing domba tidak mau makan, padahal teman-teman udah beli, keluar duit segala macam. Nah, itu salah satu triknya. Tanya mana yang laris. Oke. Oh, merek ini mas laris. Oh ya, oke. Terus konsentrat itu setahu saya kalau di pasaran ada yang untuk pedaging, ada yang untuk perah. Nah, harus milih yang mana antara yang pedaging sama yang perah. Monggo. Kalau teman-teman ternyata pakan hijauannya bervariasi sekali, stoknya itu banyak, dan tidak pernah akan kekurangan pakan hijauan di musim kemarau pun, puncak kemarau pun, teman-teman bisa pakai konsentrat konsentrat pedaging. Nah, beda halnya kalau teman-teman ternyata hijauannya tidak begitu variatif, jumlahnya pun kadang ada kadang enggak segala macam. Nah, itu pilih yang konsentrat perah. Konsentrat perah itu untuk sapi perah, untuk kambing perah gitu teman-teman. Nah, soal harga, memang konsentrat kambing perah di atasnya konsentrat pedaging ya. Konsentrat kambing perah itu rata-rata harga bisa dari 3.500 per kilo sampai dengan 5.500 per kilo gitu. Kalau konsentrat kambing pedaging dari harga 2.500 sampai, setahu saya sampai 3.400 3.500 lah gitu. Nah, ini pakan tambahan ya teman-teman. Pakan tambahan itu sifatnya menambahi dari pakan pokok. Nah, nanti aplikasinya seperti ini. Kalau konsentratnya itu konsentrat pedaging, teman-teman bisa menggunakan bahan pakan kering itu ya sekitar 4% bobotnya lah. Nah, dengan catatan pakan hijauannya bervariasi ya. Nah, itu sekitar segitu. Nah, nanti beda cerita kalau teman-teman ternyata pakan hijauannya berlimpah, kemudian kontinu, variasinya banyak, teman-teman bisa pakai konsentrat perah, tapi pemberiannya tidak perlu banyak-banyak, misalnya cuma 0,4 kilo atau 0,5 kilo diberikan pagi sore misalnya seperti itu. Nah, jadi konsentrat perah ini memang lebih tinggi harganya ya, karena memang kandungannya lebih bagus. Mereka konsentrat perah ini ditujukan untuk sapi atau kambing perah.
Jadi yang dipertaruhkan itu adalah hasil produksi harian susu. Kalau konsentratnya kurang bagus, maka secara otomatis produksi susunya turun drastis. Tapi kalau konsentratnya bagus, maka produksi susunya akan banyak. Nah, kalau konsentrat per daging itu efektifnya nanti harus dilihat pertumbuhan bobot badannya per 2 minggu sekali atau per 3 minggu sekali, terus kemudian dievaluasi bagaimana baiknya, sudah pas atau belum, atau ada yang kurang. Kalau ada yang kurang, solusinya bagaimana, segala macam. Nah, kemudian soal metode pemberian konsentratnya teman-teman, jamnya dulu kapan diberikan. Monggo bisa pagi sebelum makan hijauan diberikan dulu, atau katakanlah sore ketika jam makan sore itu monggo-monggo aja. Bisa diberikan pagi sore atau diberikan sore saja atau pagi saja, itu pun boleh-boleh saja. Ini berlaku untuk konsentrat daging sama konsentrat perah ya teman-teman. Nah, kemudian kalau konsentrat tadi waktunya sudah. Metodenya pemberiannya dicombor itu dicampur dengan air atau diberikan kering. Nah, ini jawabannya ada banyak versi ya teman-teman. Ada yang kalau dari teman-teman akademisi selalu bilang lebih baik diberikan kering. Kering itu diberikan hanya konsentratnya saja, atau mau dicampur di hijauannya pun boleh. Nah, tapi di kalangan teman-teman peternak sapi biasanya mereka memberikannya dalam bentuk basah atau komboran teman-teman. Jadi konsentrat nanti ditambah air segala macam. Bagus yang mana? Monggo itu selera lah masing-masing. Karena kalau saya ngomong bagus yang kering, toh ternyata di lapangan banyak juga peternak kambing domba sapi yang memberikan dalam bentuk komboran basah dan ternaknya pun top hasilnya. Nah, kalau saya ngomong lebih baik yang basah, nah ini nanti akan bisa bentrok dengan hasil penelitian teman-teman yang orang-orang akademisi. Karena orang-orang akademisi itu kan meneliti bagaimana efektifnya segala macam. Nah, ini monggo saja teman-teman lah yang menentukan, karena ini kan sudah masuk dalam kebijakan masing-masing mau seperti apa, diberikan kering atau diberikan versi basah gitu. Nah, bagaimana menyimpannya? Bagaimana menyimpannya konsentrat? Kalau konsentrat yang teman-teman beli itu dalamnya ada plastik innernya, maka dia akan bertahan lama. Kalau tidak ada, posisinya nanti konsentratnya bisa disimpan di wadah kedap udara, misalnya di tong biru gitu. Nah, ini lebih safety dibanding hanya disimpan di karung teman-teman. Kalau di karung ada kalanya dimakan tikus, dimakan kutu segala macam. Kalau di dalam tong, maka posisinya lebih aman. Terus ada pertanyaan lagi, Mas, saya mau pakai konsentrat pedaging, masih perlu ditambah enggak? Monggo silakan. Tapi biasanya dari pabrik sentrat itu sudah ditambahi premix segala macam. Tapi kalau teman-teman masih merasa kurang puas, boleh ditambah. Terkadang saya pun nambahi pakai soda kue teman-teman, supaya untuk mengantisipasi tidak berproduksinya gas di dalam perutnya si kambing domba. Nah, monggo saja teman-teman yang menentukan kok itu maunya seperti apa, enaknya seperti apa. Hanya saja teman-teman harus berpikiran besar ya. Berpikiran besar itu maksudnya seperti ini. Kalau populasinya nanti dari yang saat ini dipelihara katakanlah masih di bawah 10 ekor, terus 2 tahun lagi jadi 100 ekor, ini teman-teman harus cari metode yang lebih simpel. Karena kalau membuat pakan tambahan dengan cara dikombor atau dicombor, ini teman-teman butuh ember yang banyak, butuh waktu yang panjang gitu. Nah, karena kerepotannya kan memberi pakan dalam jumlah populasi banyak. Kalau biasanya populasi sedikit belum berasa capeknya ketika melakukan pemberian pakan tambahan versi kombor gitu ya. Nah, konsentrat ini boleh nggak misalnya dicampur dengan ampas tahu, ampas kedelai gitu? Boleh-boleh aja, malah lebih bagus teman-teman. Boleh-boleh aja, silahkan nanti bisa dikombinasi dengan bahan yang ada gitu.
Mas saya sudah beli konsentrat penggemuk A, boleh nggak saya tambahi dengan tepung jagung atau tepung kedelai atau susu afkir gitu, monggo saja, asal tidak merepotkan. Kalau sudah sampai merepotkan nanti teman-teman yang akan repot sendiri ya, karena ngurusi populasi 100 itu beda teknik gayanya dengan mengurusi populasi 10 ekor gitu. Nah ini yang harus teman-teman perhatikan. Nah kemudian untuk mengantisipasi lonjakan harga, teman-teman usahakan cari konsentratnya itu dari wilayah sekitar aja, supaya nanti dapat harga yang ongkos kirimnya tidak begitu tinggi gitu. Nah ini sekelumit mengenai pakan tambahan teman-teman, mengenai konsentrat baiknya seperti apa segala macam. Kami juga masih dalam proses belajar terus, menimba ilmu terus. Semoga apa yang kami jalani ini pun bisa teman-teman ikuti, menjadi solusi bagi teman-teman semua yang usaha ternak kambing dan domba itu. Oh iya, satu lagi pertanyaan, Mas, bagaimana sih cara bikin konsentrat gitu? Nah ini biasanya sering ditanyakan sama peternak-peternak pemula ya. Saya selalu jawab gini, kalau tidak punya bahannya mending tidak usah bikin konsentrat, beli jadi saja, itu akan lebih efektif, lebih hemat, lebih cepat segala macam. Nah kalau teman-teman punya banyak limbah pertanian di sekitar, misalnya limbah dari sawit, limbah dari kacang, limbah dari jagung segala macam, bolehlah kalau mau ngeramu sendiri, tapi aslinya bahan bakunya banyak benar teman, banyak banget. Nah kalau saya berpikir simpel aja, udah ini untuk konsentratnya diberikan kepada yang ahli aja bikinnya, supaya tadi tidak merepotkan gitu. Karena belum tentu ketemu harga murah loh teman-teman, karena beberapa item itu lebih murah kalau teman-teman ngambil 8 ton 10 ton gitu. Nah di satu sisi jumlah ternaknya belum banyak, tempatnya terbatas, nanti akan jadi masalah. Untuk awal-awal belum banyak ya bisa di ini aja, beli aja. Terus ada pertanyaan, Mas lebih bagus mana konsentrat dengan begatul segala macam. Nah kalau begatulnya dicampurkan dengan konsentratnya, maka hasilnya luar biasa gitu. Kalau teman-teman punya limbah kulit singkong, misalnya udah dicuci bersih, dikeringkan, bisa jadi singkong chips gitu, potong-potongan kecil-kecil, itu bagus banget kalau dicampur dengan konsentrat. Oke teman-teman, terima kasih. Ini sekilas mengenai pakan tambahan wujudnya konsentrat. Semoga bermanfaat teman-teman. Semoga video ini bisa membawa manfaat bagi teman-teman semua. Selalu untuk kita semua, jangan pernah patah semangat untuk bikin bank pakan hijauan. Terima kasih teman-teman, sukses selalu.